Teguh Syahputra Ginting usia 19 tahun warga Pematang Siantar, Sumatera Utara, terpaksa kehilangan tangan sebelah kirinya, akibat mendapat kecelakaan ketika bekerja di PT Agung Beton Persada Utama di kota tempat tinggalnya, tanggal 15 April tahun 2020 silam. Insiden kecelakaan kerja yang menimpa diri Teguh Syahputra Ginting tersebut sempat viral di media sosial, hingga menjadi trending news di beberapa media cetak, serta media online termasuk YouTube. Dalam tayangan video YouTube, Serda Lili Ginting, orang tua korban dengan berpakaian seragam TNI lengkap, tampak menangis, sembari meminta tolong kepada pimpinan TNI, ketika berada di depan Mapolres Pematang Siantar Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Kemudian Serda Lili Ginting memperlihat tangan kiri putranya yang diamputasi akibat mengalami kecelakaan kerja di PT Agung Beton Persada Utama kepada awak media di kota itu. "Tolong kami Bapak, sudah 9 bulan tidak ada tindak lanjutnya Bapak," ucap Serda Lili Ginting, sambil ia menyingkap lengan baju putranya dan memperlihatkan tangan kiri Teguh Syahputra Ginting yang sudah diamputasi pihak medis. Petikan hasil wawancara beberapa wartawan di depan Mapolres Pematang Siantar, dari berbagai media cetak maupun online, dengan Serda Lili Ginting, orang tua korban, menegaskan pihaknya belum mendapatkan keadilan setelah kejadian kecelakaan kerja yang dialami putranya sekitar tanggal 15 April tahun 2020 silam. Sementara pihak PT Agung Beton Persada Utama melalui pengacaranya Abdi Purba Sarjana Hukum membantah keras berbagai tudingan Serda Lili Ginting, orang tua korban. Artinya, Abdi Purba Sarjana Hukum secara tegas menyatakan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak korban, termasuk memberikan pesangon dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Demikian Abdi Purba Sarjana Hukum ketika ditemui reporter intainew.com di kantornya di Jalan Wahidin 7/9 Pematang Siantar beberapa pekan terakhir. Di kesempatan tersebut, Abdi Purba Sarjana Hukum menyesalkan sikap dan pernyataan Serda Lili Ginting yang kian viral di YouTube serta di beberapa media online. Intinya menyatakan pihak PT Agung Beton Persada Utama Pematang Siantar belum memberikan keadilan terhadap putranya, Teguh Syahputra Ginting, sejak mengalami kecelakaan tanggal 15 April tahun 2020 silam. Menurut Abdi Purba Sarjana Hukum, pernyataan-pernyataan Serda Lili Ginting diduganya mengarah untuk menghasut. Justeru demikian, Abdi Purba Sarjana Hukum meminta pihak korban agar menghormati proses hukum, mengingat proses hukum tersebut masih berjalan dan digodok di Polres Pematang Siantar. Ketika dipertanyakan tentang 2 orang karyawan PT Agung Beton Persada Utama Pematang Siantar yang diamankan pihak penegak hukum karena diduga melanggar pasal 360 KUH pidana, Abdi Purba Sarjana Hukum menilai tindakan penegak hukum keliru. Alasan Abdi mengatakan keliru karena masalah yang menimpa korban Teguh persoalan kecelakaan kerja dan bukan termasuk ranah pidana. Abdi Purba Sarjana Hukum menduga proses penanganan kasus tersebut ada intervensi dari pihak luar dan kasus dimaksud bukan pidana murni, akan tetapi merupakan kasus kecelakaan kerja yang menyangkut kelalaian. Jika ranah pidana, kenapa bisa keluar pesangon BPJS tenaga kerjanya, ujar Abdi Purba balik bertanya. Bukankah penyidik telah keliru dalam menerapkan pasal 360 terhadap 2 orang yang masih ditahan itu, tandasnya. Demikian R. Marpaung, Intainew Kota Pematang Siantar mengabarkan. Sudah berulang kali kita mencoba untuk memediasi bahwa kita akan memberikan juga di luar daripada aturan. Tetapi pihak keluarga Lili atau Teguh tidak mau berterima. Informasinya kami dengar itu Pak Penasihat Hukum, bahwasannya pihak daripada korban telah melaporkan ini dan mereka menuntut uang lebih kurang, saya dengar informasinya 1 miliar. Apakah betul itu? Nah, di situ benar. Di sini jelas mereka sudah ada membuat surat kepada pihak perusahaan. Ya, di sini ada jelas yang jumlahnya 1 miliar 152 juta. Dan di sini di poin C ini, di poin E, mereka membuat juga apabila itu sudah dipenuhi,
maka kami akan mencabut laporan kami di kantor polisi. Nah, itu yang kita anggap di luar daripada peraturan. Maka ketika dia berkoak-koak, tolong saya Pak Panglima, saya mau ingin mendapatkan keadilan. Keadilan itu bagaimana? Keadilan itu kalau perusahaan sudah memberikan di luar daripada peraturan, perusahaan juga tidak bisa dong. Hanya dengan semena-mena, hanya gara-gara dengan permintaan dia. 1 miliar. Perusahaan itu juga Pak harus mengikuti peraturan. Itunya gunanya dibuat itu undang-undang ketenagakerjaan itu supaya melindungi perusahaan maupun karyawan. Maka dibuatkan itu. Jadi kalau pihak daripada korban yang melaporkan tidak mencabut laporan ini, bagaimana tindak lanjut dari Bapak penasihat hukum sebagai penasihat hukum dari PT Agung Buton? Di dalam melapor itu adalah hak setiap warga. Ketika kita melaporkan itu juga sebaiknya polisi itu harus menelaah. Di sini kan ada undang-undang khusus. Ini kan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu ada aturan khusus yang mengaturnya. Itulah Undang-Undang Nomor 33 itu. Nah, di sini setelah si Teguh melaporkan, keluarga si Teguh melaporkan, Serda Lili melaporkan ke pihak Polres Siantar. Di dalam pelaporan itu juga semuanya terkesan dipaksakan, intervensi. Kenapa kita katakan intervensi? Di dalam pelaporan itu mereka membawa kesatuan dari Rindam, beramai-ramai ke Rindam. Kita ada videonya, kita ada buktinya. Mereka berindam. Jadi kalau kita anggap juga bahkan laporan dari pihak polisi pun, polisi mengatakan juga bahwa mereka tertekan. Ya, itu sudah mereka lakukan. Penangkapan itu juga tidak sah. Siapa yang tangkapnya itu Pak? Ada 2 orang yang mantan daripada karyawan Teguh ya Agung Beton, yaitu Andi Manik dan saudara si Arwan. Itu dalam hal kecelakaan kerja juga ditangkap itu atau di situ karena laporan daripada si Teguh yang tidak ditelah oleh pihak penyidik. Di situ si Teguh melaporkan bahwasanya ketika dia menjahit atau membersihkan pempeyek, di situ waktu itu membersihkan, tiba-tiba ada yang menghidupkan. Itulah yang dituduhkan kepada si Andi. Kemudian siapa yang menyuruh si Andi? Itulah yang disebut dengan si Arwan. Maka ditetapkan polisi mereka, padahal kejadian sebenarnya tidak, bukan seperti itu. Kejadian sebenarnya apabila lagi loading, siapapun tidak boleh ada di bawah. Itu sudah ada SOP-nya. Polisi tidak menelah laporan dia itu. Ketika dilaporkan begitu, polisi langsung menetapkan 2 orang tersangka. Tidak boleh. Itu yang kita sesalkan. Polisi menetapkan ke pasal 360. Pidana yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Itu yang kita salahkan. Padahal di sini laporan, ya seperti yang viral juga kita lihat itu, ya Serda Lili itu mengatakan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu bagaimana? Ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Bukan langsung memberikan pasal 360 akibat kelalaian dan kelelahan seseorang. Tidak, ditelah dulu, mari kita gelar dulu siapa sebenarnya yang salah, siapa yang tidak salah. Apa tindak lanjut dari penasihat hukum daripada PT Agung Buton jika surat laporan daripada korban tidak dicabut? Iya, kita kan juga siap untuk menghadapinya. Siap menghadapinya, dan kita mintakan juga ya seluruh penegak hukum, baik itu kepolisian ya maupun kejaksaan, ya, harus bersikap adil. Ya, harus bersikap adil. Jangan gara-gara intervensi sehingga dengan suka-suka memanggil menetapkan ini. Jangan. Itu yang kita sayangkan itu. Ya, di dalam penangkapan aja 15 orang, ya 15 orang anggota Rindam untuk menangkap 2 orang. Untuk menangkap 2 orang yang belum pernah dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba menangkap. Dengan dikawal 15 orang anggota Rindam, itu kita sangat sesalkan itu. Ya. Oke, terima kasih Pak atas keterangannya. Selamat sore. Ya.